Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runi Ramadina, NIM 1201619, Prodi Akuntansi Syariah, kelas 3C. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pertemuan keempat. Pertanyaan yang pertama mengenai pengembangan strategi dan rencana pemasaran dalam Islam. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan rencana? Coba sebutkan surah dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perencanaan, serta bacakan surahnya dan kandungannya. Rencana merupakan arahan terhadap suatu kegiatan yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan. Terdapat dalam surah Al-Hasyr yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Di dalam surah ini, Allah memerintahkan kita untuk selalu membuat perencanaan dan melakukan evaluasi dalam setiap kegiatan yang telah dilakukan sehingga segala aktivitas yang telah kita lakukan dapat menjadi suatu keberkahan bagi kita semua. Bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan rencana pemasaran? Bagaimana Islam memandang rencana pemasaran? Perencanaan pemasaran merupakan perumusan usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran dengan menggunakan sumber daya yang ada di dalam suatu perusahaan. Gunanya yaitu untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu, serta pada waktu yang telah ditentukan. Dalam Islam, rencana pemasaran sangat penting untuk dilakukan karena merupakan suatu proses melihat jauh ke depan dalam rangka antisipasi dan perubahan ke arah yang lebih baik, mencari solusi yang tepat, mengoptimalkan manfaat pembangunan secara pasti, serta mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, sebagai Muslim, sudah semestinya memiliki pandangan yang lebih bijak dan relevan dalam menghadapi kehidupan. Nomor 3. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rencana dan strategi pemasaran dalam suatu perusahaan. Sebutkan dan jelaskan jika perlu didukung oleh ayat-ayat ataupun hadis. Visi dan misi perusahaan. Visi adalah suatu pandangan jauh tentang perusahaan, sedangkan misi adalah suatu pernyataan yang harus dikerjakan oleh perusahaan usaha dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Penetapan visi dan misi merupakan hal penting untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan agar sesuatu yang akan diraih di masa depan bisa tergambar jelas. Perencanaan strategi pemasaran. Perencanaan strategi pemasaran adalah proses menentukan target pasar dengan strategi bauran pemasaran yang terkait. Ada beberapa faktor yang perlu diketahui dalam perencanaan strategi pemasaran. Yang pertama, itu perubahan kebiasaan konsumen dan dominasi dunia online. Duta merek brand ambassador dari keluarga artis mulai tergantikan. Community talks yang semakin efektif terjadi komunikasi dua arah di dunia pemasaran. Strategi pemasaran dalam Islam. Islam telah menghalalkan umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli atau berniaga. Bahkan Rasulullah SAW adalah seorang pedagang yang sangat terpandang pada zamannya. Pemasaran adalah aktivitas yang selalu dikaitkan dengan perdagangan. Pelaksanaan secara rencana strategi pemasaran dalam Islam Pertanyaan yang keempat, ada beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan dalam rencana strategi pemasaran. Sebutkan dan jelaskan. Perubahan kebiasaan konsumen dan dominasi dunia. Dahulu, penggunaan televisi dan koran sebagai media pemasaran kerap kali digunakan karena kebiasaan masyarakat yang masih banyak menonton televisi dan membaca koran. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan
perkembangan teknologi dan perubahan zaman yang semakin dinamis membuat penggunaan internet dengan dukungan gadget semakin memarak. Duta merek atau brand ambassador dari kalangan artis mulai tergantikan. Dahulu menjadikan seorang artis cantik atau tampan sebagai brand ambassador sebuah produk mampu menarik minat masyarakat untuk membeli sebuah produk. Meskipun masih dilakukan, namun kini mulai ada pergeseran figur brand ambassador. Pertanyaan nomor 5. Televisi sebagai media hiburan memang tidak sepenuhnya ditinggalkan, namun kini popularitas masih kalah dibandingkan dengan media online. Media sosial seperti Facebook dan Twitter menjadi tempat untuk menjalin komunikasi. Terjadi komunikasi dua arah dunia pemasaran. Di dalam dunia pemasaran, perlu adanya keseimbangan antara berbicara dan mendengarkan. Seorang pemasar atau marketer tidak lagi harus berbicara lebih banyak dibanding dengan konsumen. Kini seorang pemasar harus dapat mengimbangi antara pembicara dan mendengarkan keinginan konsumen. Pertanyaan nomor 6. Coba jelaskan beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Yang pertama, menembus pasar. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan penawaran barang atau jasa kepada sasaran pembeli. Yang kedua, mengembangkan pasar. Strategi ini dapat dilakukan agar sasaran pembeli yang sudah jenuh atau sudah habis sehingga perlu mencari sasaran pembeli baru dengan tetap menawarkan barang dan jasa yang lama. Yang ketiga, mengembangkan produk. Strategi ini mencakup perubahan barang atau jasa yang tetap menggunakan cara produksi yang sama dengan cara produksi yang lama. Yang keempat, melakukan diversifikasi. Strategi ini merupakan pengembangan produk baru yang masih berhubungan dengan produk lama untuk ditawarkan kepada pasar yang baru. Pertanyaan nomor 7. Jika Anda mempunyai usaha, strategi apa yang akan Anda gunakan untuk memperoleh pasar yang lebih besar? Saya akan menggunakan strategi promosi penjualan dengan cara memberikan diskon kepada pembeli. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang itu para pembeli, khususnya perempuan, lebih mudah tergiur dengan adanya diskon di suatu barang. Nah, dengan saya memberikan diskon kepada mereka, barang yang saya jual, maka jumlah pembeli pada usaha saya akan meningkat dengan memperoleh masa pasar yang lebih besar. Pertanyaan nomor 8. Sebutkan dan jelaskan cara pengembangan strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan sebuah dasar yang digunakan untuk mengetahui beberapa segmen yang berbeda dalam pasar. Dalam setiap segmen tersebut berbagai pembeli yang memiliki kebutuhan. Penentuan porsi pasar. Perusahaan berusaha memiliki pola konsentrasi pasar khusus yang dapat memberikan kesempatan maksimal untuk mencapai tujuan pelopor. Ketiga, strategi memasuki pasar. Ada beberapa cara yang ditempuh untuk perusahaan untuk memasuki segmen pasar yang dituju, yaitu pertama, memasuki pasar dengan membeli perusahaan lain. Yang kedua, memasuki pasar dengan berkembang sendiri. Yang ketiga, memasuki pasar melalui kerja sama dengan perusahaan lain. Selanjutnya, strategi marketing. Strategi ini merupakan kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Selanjutnya itu strategi penentuan waktu. Apabila perusahaan telah menemukan kesepakatan yang baik, menetapkan tujuan dan mengembangkan suatu strategi pemasaran, bukan berarti bahwa perusahaan tersebut dapat segera beroperasi. Pengkajian peluang pertumbuhan. Pengkajian peluang pertumbuhan dapat dilakukan dengan perencanaan bisnis baru, penyusunan, dan menghilangkan bisnis lama. Pertanyaan nomor 9. Bagaimana cara Anda menerapkan strategi pemasaran kepada pelanggan non-muslim? Dalam Islam, kita tidak boleh membedakan kepada pelanggan yang muslim ataupun pelanggan yang non-muslim. Kita harus menerapkan strategi pemasaran kepada semua pelanggan, baik itu muslim ataupun non-muslim, secara adil dan jujur. Bukan berarti jika non-muslim kita bisa melakukan kecurangan, tetapi Islam mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik kepada semua insan manusia. Pertanyaan nomor 10. Coba Anda baca surah Al-Maidah ayat
3. Dan jelaskan isi kandungannya. Hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khiziri wa ma uhilla liqalillahi bi wal munqantiku kotu wal mauqutuzatu wal matarudiyatu wan natihatu wa ma akala sabu'u illa ma zakaitum wa ma zubiha ala nushubi wa antas taqsimu bil azlam zalikum fis al yawma ya isallazina kafaru min dinikum fala takshahum wa akshahun al yawma al akmatu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa radiyatul lakumul islam dina famani daratu fi maskhatin ghairu muttazanafil li ismin fa innallahu ghafurur rahim. Menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang umatnya untuk makan makanan haram, di antaranya seperti bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang tidak disembelih atas nama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan nomor 11. Coba Anda baca surah Al-An'am ayat 13. Jelaskan kandungan surahnya. Ayat ini membahas tentang bahwa produk yang bermanfaat dihasilkan dari proses sempurna dan baik. Dan juga ayat ini membahas betapa pentingnya manfaat produk, peran, data, dan fakta dari produk tersebut. Nomor 12. Kapan suatu produk tersebut bermanfaat? Suatu produk dapat dikatakan bermanfaat jika proses produksi yang dilakukan secara benar dan baik. Adapun metode yang dapat digunakan agar proses produksi benar dan baik. Pertanyaan nomor 13. Apa yang dimaksud dengan karakteristik produk? Sebutkan komponen-komponen dan karakteristik produk tersebut. Karakteristik produk adalah kondisi yang berbeda dari suatu produk dibanding para pesaingannya yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Komponen-komponen karakteristik produk. Pertama, tingkat produk. Dalam merencanakan penawaran pasar, pemasar sepatutnya memperhatikan 5 tingkat produk. Klasifikasi produk. Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat mengantarkan manusia kepada ketakwaan. Bauran dan sistem produksi. Sistem produksi adalah sekelompok barang berbeda namun saling berhubungan dan dapat berfungsi dengan cara saling melengkapi. Desain produk. Kemasan produk dapat memberi pengaruh besar terhadap angka penjualan produk. Pertanyaan nomor 14. Menurut Kotler dan Keller, terdapat 5 tingkatan produk. Sebutkan dan jelaskan 5 tingkatan produk dan jelaskan bagaimana Anda membuka usaha jasa pendidikan dengan menggunakan 5 tingkat produk. Yang pertama, tingkat dasar. Manfaat ini yaitu layanan atau manfaat yang benar-benar dibeli oleh pelanggan. Yang tingkat kedua yaitu pemasar harus mengubah manfaat inti menjadi produk dasar. Tingkat ketiga, pemasar harus mempersiapkan produk yang diharapkan, yaitu sekelompok atribut dan kondisi yang biasanya diharapkan. Yaitu diharapkan pembeli ketika mereka membeli produk tersebut. Tingkat yang keempat, pemasar harus menyiapkan produk tambahan yang melebihi harga pelanggan. Tingkat kelima, produk pemasar harus menyiapkan produk yang mencakup semua kemungkinan dan transformasi yang mungkin dialami oleh produk atau penawaran di masa depan. Pertanyaan nomor 15. Pertanyaan nomor 15. Islam menyatakan bahwa setiap produk harus dapat menghantarkan manusia pada ketakwaan. Jelaskan apa maksud pertanyaan ini dan coba cari surahnya dalam Al-Quran yang mendukung pernyataan ini. Setiap produk harus memenuhi 3 syarat, yaitu materi yang halal, proses pengolahan yang bersih atau taharah, dan penyajian yang islami. Selain itu, Islam juga mengharamkan perilaku kebohongan dalam melakukan penawaran produk. Surah terdapat dalam Quran surah At-Talaq ayat 3. Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki
dari arah yang tidak disangka-sangka. Kandungan surahnya yaitu ketika melakukan kegiatan pemasaran produk yang kita jual, harus mengatakan kita bertakwa kepada Allah, dan karena dengan cara tersebut bisa memberi rezeki kepada kita dari arah yang tak disangka-sangka. Nomor 16. Jelaskan kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Kandungannya yaitu, ayat ini menyatakan bahwa pertanyaan nomor 16. Baca surah Al-Mutaffifin ayat 1-3 dan jelaskan kandungannya. Wailul lil mutaffifin allazina izaqtalu 'alan nasi yatasfun wa iza kalluhum aw wazanuhum yuksirun. Kandungannya yaitu, ayat ini menyatakan bahwa menjual produk cacat dan menyembunyikannya adalah haram. Artinya, produk yang meliputi barang dan jasa yang ditawarkan pada calon pembeli harus memiliki kualitas yang sesuai dengan yang telah disajikan antara penjual dan pembeli. Pertanyaan nomor 17. Jelaskan isi kandungan surah An-Nahl ayat 116. Isi kandungannya yaitu, ayat ini secara tegas melarang kita untuk berkata bohong, mengatakan bahwa suatu produk itu halal atau haram, dan juga dalam ayat Allah mengatakan bahwa orang berbohong tidak dapat mendapatkan keberuntungan. Nomor 18. Terdapat sebutkan isi kandungan ayat Al-Mutaffifin ayat 51, Al-Mu'minun ayat 51. Isi kandungannya itu, Allah memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dan mengerjakan amal yang soleh. Ayat ini juga merupakan peringatan bahwa apa yang kita lakukan dan kita kerjakan selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 19. Kelompok menyatakan bahwa produk dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Sebutkan dan jelaskan beserta contohnya. Berdasarkan wujudnya, produk dapat diklasifikasikan barang dan jasa. Barang merupakan produk yang berwujud fisik sehingga dapat dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Pertanyaan nomor 20. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bauran produk lebar bauran ke dalam bauran produk dan konsisten bauran pokok. Bauran produk adalah kumpulan seluruh produk dan barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Lebaran suatu bauran produk mengacu pada banyak lini produk berbeda dengan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Pertanyaan terakhir. Coba Anda kunjungi Alfamart atau Indomaret atau supermarket di tempat tinggal Anda. Coba Anda hitung beberapa lebar bauran produk dalam bauran produknya dan luas bauran produk yang ada di Alfamart atau Indomaret tempat Anda tinggal. Saya mengunjungi salah satu toko yang ada di dekat rumah saya. Lebar banyak macam ini yaitu, toko ini menjual minyak goreng, bahan baku sabun, bahan baku obat-obatan. Panjang bauran minyak goreng Sania Fortune Sofia. Pertanyaan nomor 23. Apa yang Anda ketahui tentang pengemasan, pelabelan, penjaminan, dan garansi Islam? Pengemasan itu penting karena kita merancang dan memproduksi suatu barang supaya barang itu menjadi berkualitas. Penjaminan, pelabelan adalah etiket yang ditempelkan pada produk yang digunakan sebagai informasi berupa nama produk. Pertanyaan nomor 24. Apa yang dimaksud dengan power marketing? Bagaimana Anda sebagai pengusaha menjalankan power marketing? Power marketing adalah kekuatan sebuah perusahaan dalam memperkenalkan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat. Apabila saya sebagai pengusaha, saya akan menjalankan power marketing dengan sistem marketing online di mana saya memperkenalkan usaha atau jasa yang saya tawarkan lewat internet. Saya juga akan menjalankan power marketing dengan cara membuat brosur usaha atau jasa yang saya tawarkan dan membagikan brosur tersebut kepada masyarakat sekitar. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangannya. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.